foto mantan? Rindu. Rindu sama mantan? Kak, saya udah kangen sekali sama Mantan? wisata, Kak. Hah, maksudnya gimana sih? Maksudnya udah kangen sekali ini Jalan-jalan? jalan-jalan ke pantai, pulang kampung. Kalau pulang kampung sih pasti emang rindunya beda ya. Maksudnya saya pulang kampung itu bisa Kalian sekalian jalan-jalan? wisata. Terakhir kali kapan? Setahun yang lalu? 2 tahun, ya setahun lalu. Karena ini kan PSBB dan lain-lain jadi nggak bisa kan? Saya udah kangen pantai, udah kangen gunung, udah kangen lembah-lembah. Mana ya makanannya gitu ya? Iya sih, makanan juga sih. Kakak sih cuma pikir makanan aja. Ya Lagi pikir pantai, pasir putih dan lain-lain. Enggak, soalnya ini tuh lagi ngeliatin Instagramnya di Mas Ramadan. Kan dia travel, dia kan ini juga Umi. Oh, yang traveling traveler kemana-mana. itu. Iya, terakhir kali ini dia kemana nih? Bintan nih, aduh seru banget lagi kan. Oh, seru. Aku justru pengen tanya, atau mau sekalian aja ya? Nah, coba kakak Bisa telepon. nggak? Kayak gimana sih kalau Iya. traveling lagi? Kalau dia cerita-cerita kan paling tidak mengobati rasa rindu kita dengan... Siapa tuh diajak? Kalau Pak Azwar Anas baru diajak. Jadi inget yang begitu ya. Aduh jadi pengen. Ya udah tanya dulu deh gimana. Kira-kira perubahannya apa aja gitu ya. Coba tanya ya. Dimas. Halo. Hai. Halo Dimas. Halo Kanita, Kak Mamat. Makasih ya udah bikin aku iri nih ngelihat kamu di Bintan. Itu berapa hari yang Iya lalu nih. sih? Ini udah balik ke rumah berarti? Udah, itu minggu yang lalu. Terus gimana di sana? Ada bedanya nggak kan masih ini doang? Katanya melayang-melayang ya di sana ya? Iya, Bintang kan? Bintan. Oh, Bintan. Kirain di Bintang itu. Oh, Tapi mungkin rasanya seperti Bintang ya di sana. iya. Karena sendirian. Sepi nggak sih lagi PSBB gini di Bintan? Nah, kebetulan pas ke sana cukup sepi. Mm-mm. Dan tapi udah mulai ada orang yang ke sana. Karena sekarang udah ada protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk pariwisata. Jadi cukup aman dan udah mulai terrecovery wisatanya di sana. Oke, aku mau lihat satu ya, karena Mamat kan di sini kan bilangnya kangen jalan-jalan, kangen wisata, tapi kan semuanya kan serba berubah, nih, Iya. serba beda. Yang kamu temukan, yang Dimas temukan kemarin di Bintan, apa protokol kesehatannya yang beda gitu, yang baru berasa? Nah, mulai dari di bandara aja tuh udah beda semua. Kayak pas aku datang ke sana, itu harus jaga jarak, pakai masker, terus harus punya tes rapid test atau swab test, baru kita bisa terbang ke destinasi tujuan. Udah dari bandara aja udah beda. Terus ketika kita sampai di hotel, di resort, itu koper aku didisinfektan semua. Terus bahkan pas mau check-in tuh udah ada kayak UV box-nya gitu, sediain pas aku di Bintan. Artinya aman ya sebenarnya kalau kita mau tetap bisa berwisata di tengah pandemi kayak begini sebenarnya. Pertanyaan semua orang kayaknya ya. Nah, Menurut sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Kalau aku pribadi awalnya takut, pasti semuanya takut kayak kok pandemi malah jalan-jalan kayak gitu kan. Nah tapi setelah aku coba sendiri, aku beranikan. Nah itu wah ternyata protokolnya udah bagus banget. Terus pas aku pertama itu di swab test, pas pulang juga di swab test dan hasilnya negatif. Selama kita patuh pada protokol, menurut aku aman dan tetap jaga jarak segala macam, jangan mencoba-coba untuk di kerumunan kayak gitu. Berarti selama pandemi nih ya, dari Januari lah kita hitung atau dari Maret ketika pandemi itu terjadi di Indonesia, udah berapa tempat wisata nih atau berapa kota yang Bang Dimas datangi, kunjungi untuk berwisata nih? Ada kota pertama Bali, kedua Bandung, ketiga di Bogor, Bintan, dan terakhir di Jogja. Oke. Di kampung saya dong di Jogja ya. Iya, dan itu tapi destinasi yang aku pilih. Kenapa aku ke sana? Karena kota-kota itu aku udah pilih sebagai yang udah menerapkan protokol kesehatan. Jadi aku nggak asal pilih mau ke sana ke sini, tapi aku pastiin dulu, make sure tempatnya itu udah sesuai protokol kesehatan yang ada. Berarti milihnya dulu ya, milih tempatnya. Biasanya kamu gimana sih kalau memastikan bahwa oh ini kayaknya lokasinya mereka sudah
terbiasa nih melakukan protokol kesehatan, bahkan sudah sangat ketat. Karena kalau dari nama-nama kota yang disebutkan, saya justru agak ragu-ragu untuk ke sana gitu. Kenapa? Karena ramai? Ya karena kayak Bogor, Bandung, kan kasusnya makin tinggi, artinya secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa protokol kesehatannya belum terlalu oke nih di kota-kota itu gitu. Oke, kalau untuk Bogor, Bandung itu harus di-research dulu tempatnya. Risetnya gimana? Browsing langsung atau tanya-tanya juga review sama orang lokal mungkin kan ya? Ada yang ada atau ada teman di sana gitu. Tanya teman, browsing, sampai aku telepon ke hotelnya langsung. Oh ya? Oh. Coba Kak ulang. Kalau misalnya nelfon nih. Ya, maksudnya kan ini kita juga supaya belajar ya. Kira-kira kayak the moment dirimu angkat telepon nanya gitu kan. Halo, apa skipping hal-halnya? selamat malam. Apa yang biasanya ditanyain, misalnya ya. Coba Mamat jadi pihak hotel ya. Halo Hotel XX, selamat malam. Iya Mas, mau nanya, kebetulan saya minggu depan mau ke sana. Nah, ini udah mematuhi protokol kesehatan yang ada belum ya? Saya kira kalau pertanyaan itu diajukan semua hotel akan mengatakan sudah. Saya mau masa tiba-tiba saya bilang belum nggak usah datang, kan nggak mungkin. Itulah kenapa Mamat nggak jadi pemilik hotel. Nggak, tapi biasanya apa? Ketika ditanya mereka akan jawabnya menjelaskan gitu ya apa yang sudah dilakukan ya. Iya, aku nanya agak detail sih, kayak misalkan untuk breakfast itu kayak gimana diantar ke kamar atau bareng-bareng sama yang lain. Nah, bisa juga request kayak misalnya aku kasih Bintan itu kita sekarang breakfast tuh nggak prasmanan gitu nggak, tapi dianterin ke kamar terus itu udah disterilin semua. Kayak gitu. Jadi nggak cuma apakah kamarnya dibersihkan atau tidak, tapi juga bagaimana nanti prosedur untuk makan, untuk aktivitas yang biasanya ada keramaian, ada kerumunan gitu ya Dim ya? Iya. Untuk aktivitas juga perlu ditanyakan, kayak misalkan untuk trekking kayak gitu, apakah pemandunya pakai masker segala macam. Kayak gitu juga ya. Karena kita kan pengennya jalan-jalan nggak cuma staycation aja di hotel gitu ya. Atau paling gampang nih Kak, paling gampang sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi untuk liburan ada aplikasi-aplikasinya. Kita baca aja review-review hotelnya. Itu biasanya orang udah tulis di situ tuh, ini gimana hotel ini, gimana hotel ini. Oke, tapi Nitya setuju sama Dimas tadi. Kita juga perbanyak tanya sama orang yang lebih suka jalan-jalan gitu. Mamat mungkin bisa juga nih ajak undang siapa Kemat yang bisa juga sharing bareng kita. Oh ada, teman saya. Ada ya? Ada dong, ini akrab banget sama saya. Dia mengakui kamu sebagai teman. Saya sering main catur sama Dimas bapaknya. kan jelas. Iya, saya sering main catur sama bapaknya. Oke. Ya udah. Tapi saya ambil minum dulu. Oh iya, oke. Sip. Bentar ya Dim ya. Mamat mau ngambil minum, habis itu nanti kita telepon, kita ngobrol lanjut lagi soal bagaimana nih memilih aktivitas, pengen jalan-jalan tapi di tengah pandemi supaya semuanya tetap sehat. Pertama nih, circle kita semuanya negatif dan kita tetap harus ngejaga circle itu supaya nggak masuk tuh, nggak ada celah buat virus masuk. Aku suka dengan kata-katanya. Jadi kitanya juga nggak boleh membiarkan ada celah supaya virus masuk. Apa yang kita bisa jaga ya diri kita gitu kan ya. Benar, itu yang bisa dikontrol gitu kan. Dimas ke Bintan nih seru banget. Kayaknya cakep banget ini foto-fotonya ya. Teman saya. Foto-fotonya loh Dim, bukan foto-fotonya. Tapi ini seru banget. Ini yang Bintan Mangrove ini juga udah jalanin protokol kesehatan berarti, Dim? Pakai masker, pakai face shield pas kita ke sana di thermal gun, jadi diukur suhu tubuhnya, terus juga dikasih hand sanitizer, tempat cuci tangan udah disediakan kayak gitu. Dan kapasitas untuk penumpang di perahunya itu juga dibatasin kayak gitu. Oh, oke. Nah, ini ada teman saya lagi Kak, yang tadi saya bilang itu, saya akrab banget nih sama yang ini nih. Kata kamu? Kata dia juga. Kata dia nggak percaya nanti tanya. Saya telepon saja kalau gitu. Ini juga suka jalan-jalan. Kemarin terakhir juga ke mana ya, Bulan kalau nggak salah. Jalan-jalan ke Bintan juga. Iya, ke Bintan ada ke Bulan juga kan. Oke, halo Kak Rani. Halo. Nah. Apa kabar? Hai Ran. Tunggu. Bukannya terakhir kamu juga ke Bintan ya? Iya, aku satu perahu sama Dimas. Loh, ya, jadi kalian sebenarnya pergi tuh bareng-bareng kemarin ke Bintan? Bareng. Oh, coba. Jadi gini, mendingan di segmen
segmen 2 ini kita klarifikasi apa yang dikatakan oleh Dimas tadi ke Karani gitu ya. Gimana nih? Bener. Coba Dim, sabar dulu ya. Coba di cross check dulu Ya, nih. jawab dengan jujur. Apa enggak gitu-gitu ya. Gitu. Enggak, tapi beneran maksudnya tadi kan Dimas cerita bahwa ketika nyampe di bandara terus sampai resortnya itu kan semua bener-bener ketat banget protokol kesehatannya. Bener seperti itu, seketat itu. Kalau itu benar, soal protokol kesehatan tuh benar banget. Jadi benar-benar karena memang aku sama Dimas itu kan memang pergi untuk mensosialisasikan protokol kesehatan di setiap tempat yang kita kunjungi kan. Oke. Jadi ya udah benar-benar Sekalian priwet gitu enggak ya? ada fotonya di story Dimas ya, dia Iya, selalu jadi- suruh aku buat foto bareng. Iya. Jadi Rani oke, tuh oke. Rani itu udah punya suami, cuman aku pakai buat model aku foto prewed gitu di sana. Parah banget. Iya. Nggak, berarti maksudnya aku bisa lihat bahwa kalian menikmati di tengah segala perubahan itu ya, segala harus pakai masker, segala harus dikit-dikit di disinfektan gitu-gitu, tetap bisa menikmati berarti. Sangat menikmati sih, justru karena memang masa pandemi, tadi kan Dimas sempat mention kalau dia sempat takut untuk traveling. Nah jadi caranya gimana supaya kita nggak takut untuk ke tempat-tempat tersebut adalah dengan memastikan protokol kesehatan mereka tuh benar-benar dijalankan dengan baik. Kalau misalnya itu dijalankan dengan baik ya jadi euforianya tuh tetap ada gitu, rasa senangnya tetap ada dan nggak khawatir, cuma tetap waspada seperti itu. Oke. Segimana sih waspadanya? Aku ngebayangin kita kan tetap pengen dikit-dikit biasanya Ya. langsung pegang segala sesuatu. Nah, Pengen ini jadi berubah nggak berjemur, sih? pengen macam-macam gitu. Heeh, Wisata kulinernya kan otomatis berinteraksi dengan Iya, atau biasanya cuma bawa handphone aja. Sekarang bawa satu tas yang isinya masker, cadangan, hand sanitizer, disinfektan, air purifier. Oh enggak ya? Terlalu besar ya. Ya nggak, maksudnya artinya kita kan prepare ya. Kitanya harus prepare. Ada nggak sih maksudnya barang-barang yang memang harus disiapkan dari rumah atau misalnya ketika mau aktivitas tadi di luar Ya. hotel gitu? Nah, aku sama Ran ini bawa UV sterilizer kayak gitu. Bisa dijelasin, Ran? Kayak Oh, gimana? aku ya Dimas ya, nggak prepare dulu, kita nggak kompakan dulu, tapi iya. Ini kayak bukan barang-barang ke Bintan nih ya. Sulit dipercaya ya kayaknya mereka bisa satu traveling Iya. bareng ya. Ini kayaknya sih udah ketahuan siapa yang ngerjain siapa gitu ya. Oh iya. Siapa kayak, Dim coba tolong bawain ini gitu ya. Biasanya kan kamu yang siap-siapin barang aku, tapi iya sih sebenarnya tadi yang kamu sebutin benar. Jadi sekarang tuh kita harus selalu bawa masker. Masker pun nggak cukup satu ya, karena kita kan ke beberapa tempat. Dan kita kan juga berkegiatan outdoor. Jadi masker tuh pasti minimal bawa 2 setiap harinya. Oke. Terus habis itu kalau naik pesawat ya ganti masker lagi, setiap ke tempat wisata baru ganti masker lagi. Cuci tangan juga selama ada air mengalir di sana dan sabun, kita akan prefer cuci tangan Oke, dengan itu benar. air mengalir dan sabun, itu pasti. Habis itu kalau lagi di atas perahu kan kita nggak mungkin cuci tangan dengan air mengalir ya. Iya dong, apalagi cuci tangannya pakai sabun di sungainya, itu namanya mencemari ya. Tidak mungkin. Nah jadi hand sanitizer nggak pernah ketinggalan juga. Sama tadi bener apa yang Dimas bilang, kita juga bawa power bank sebenarnya, cuma ada UV filter di sana. Jadi untuk bersihin barang-barang yang mau kita pegang. Jadi untuk memegang sesuatu juga memang harus dari diri kita sendiri sih. Jangan sembarangan pegang lagi sebenarnya. Pastiin dulu kalau itu memang sudah benar-benar steril dan juga bersih. Lebih ribet sebenarnya, cuma mau nggak mau supaya juga happy dan ngerasa secure gitu. Oke. Karani, tapi Karani sama Bang Dimas ya, dua-duanya ya nih. Ini tipe yang tipikal yang bagaimana nih, yang tiba-tiba kayak lagi lihat plafon di kamar terus keluar liburan, iya kan, yang tiba-tiba Impulsif gitu, atau sesuai tanggal nih, oh bulan depan tanggal segini saya harus liburan, makanya 1 bulan ini saya harus ada prepare-nya. Itu tipikal yang kayak gimana Kak Rani sama Bang Dimas? Dimas dulu deh, gimana Dim? Silahkan Dimas. Oke. Kalau aku tipe yang sebenarnya nggak di planning sih, kayak kalau misalkan aku lagi jenuh, aku lagi rasa frustasi, aku baru nge-planning untuk liburan. Karena nggak bisa dipungkiri, di rumah aja tuh ngebuat aku stres, kan mental health aku juga nggak terganggu. Makanya aku planning untuk liburan dengan tetap mematuhi protokol yang ada. Kayak gitu. Jadi lebih mempersiapkan segala sesuatunya tetap ya, apalagi di masa kayak gini. Kalau Rani gimana Ran? Maksudnya
biasanya kan cewek kan lebih banyak ya yang dipikirin, apalagi soal hygiene-nya, soal keperluan-keperluan. Tapi kita di moody juga kan berpengaruh sekali perempuan kadang-kadang gitu kan. Lagi Dia langsung diam-diam angguk. terus, iya, lagi diam-diam terus tiba-tiba saya butuh pantai nih gitu. Ya. Kalau Moody lebih ke Dimas kali ya, Dimas lebih Moody. Kalau aku sebelum pandemi dulu memang orangnya lebih planning, misalnya bulan ini mau kemana, 3 bulan lagi mau kemana gitu kan. Tapi kalau sekarang justru apa ya, memplanning sesuatu dari jauh-jauh hari itu menurut aku agak tidak mungkin, karena memang kondisinya kan selalu berubah-berubah ya kan. Jadi kalau misalnya lihat tempat wisata gitu kan, kayaknya lagi sepi nih, ya udah kayaknya weekdays pagi bisa pergi nih, ada waktu ya udah pergi. Jadi tapi preparationnya lebih panjang, jadi riset soal tempat wisatanya, kira-kira sepi di jam berapa, protokol kesehatannya seperti apa, memungkinkan nggak kalau misalnya aku harus bawa ini itu, gimana dengan jalurnya itu, jadi semuanya harus lebih dipikirin lagi. Jadi soal planning dadakan perginya, cuma untuk planning persiapannya itu jadi lebih detail lagi dibandingkan sebelum masa pandemi. Oke. Tapi ini kan kalau cuma mikirin diri sendiri mungkin gampang ya. Pergi sendiri atau cuma berdua gitu. Kalian pernah nggak sih yang berangkatnya benar-benar rame-rame dalam grup yang lebih besar? 70 orang gitu. Iya. Rombongan haji dong. Bukan, itu rombongan rapat mungkin ya. Kemarin dekat ke Bintan itu kita pergi berenam gitu sebenarnya. 5 atau 6. Iya. Jadi bergrup. Tapi kita semua udah ngelakuin swab test sebelum kita trip. Jadi make sure kondisi semua satu grup circle itu harus dijaga. Nggak boleh ada orang lain di circle itu. Jadi misalkan ketika kita sampai Bintan mau ada teman datang ke resort itu nggak boleh sama sekali. Jadi kita strict harus tetap sama circle kita itu, lingkaran kita itu harus benar-benar dijaga. Karena udah ketahuan nih circle kita semuanya negatif dan kita tetap harus ngejaga circle itu supaya nggak masuk tuh, nggak ada celah buat virus masuk. Aku suka dengan kata-katanya. Jadi kitanya juga nggak boleh membiarkan ada celah supaya virus masuk. Apa yang kita bisa jaga ya diri kita gitu kan ya. Nah, itu yang bisa dikontrol gitu kan. Tapi oke lah kalau kalian kan terbiasa, udah tahu cara nyari referensi, bagaimana menjaganya di tempat-tempat Pengalamannya yang jauh agak lebih banyak ya. Kalau buat yang baru-baru awal nih gitu kan, mungkin nggak usah jauh-jauh. Kayak Kanitia nih cuma mikir makan aja, sekarang baru pikir pantai, pikir gunung gitu. Nah, tolong kasih saran dong ini. Lebih mending cari yang dekat-dekat rumah gitu nggak sih, Dim, Ran? Nah itu tergantung lagi. Kalau aku sebenarnya sama Dimas baru kenal banget di trip kemarin. Akhirnya kan kita semua memang swab test. Jadi tes yang akurasinya lebih lagi. Dan tadi benar kata Dimas, kita tidak boleh bertemu dengan orang di luar grup kita. Oke, kalau sarannya Dimas gimana, Dim? Mau beda juga nggak apa-apa loh, Dim, sama Rani. Kalau aku sebenarnya supaya lebih asik, staycation itu sebenarnya nggak harus nginap di hotel yang ada di kota itu, nggak. Sebenarnya bisa mulai dari apa ya? Kayak ngajak teman main ke rumah kita atau kita yang ke rumah teman, tapi dua-duanya harus swab test dulu gitu juga bisa, kayak gitu sih. Jadi nggak harus keluar ke tempat outdoor, bisa dengan satu sama lain ketemu teman gitu juga menurut aku udah asik banget. Bahkan aku ke grocery store untuk belanja pun sebenarnya udah cukup senang, tapi pastiin tempatnya itu sepi kayak gitu. Oke, jadi sejauh apapun atau selama apapun, yang penting persiapannya tetap sama gitu ya. Pengen nanya, sebenarnya idealnya berapa hari ya kalau di tempat wisata? Kan kayaknya persiapannya udah panjang banget gitu ya, gitu. Tapi mungkin gimana kalau kalau makan dulu ya. Makan dulu ya. Iya, karena kalau wisata tanpa makan juga ya sama aja. Iya, benar juga sih ya, milih makanan gitu. Atau misalnya kan Niti mau nanya sebentar aktivitas outdoor gimana. Niti mau telepon salah satu teman juga yang memang dia anaknya waduh harus outdoor. Jadi nggak bisa tuh kalau cuma pajamas party di rumah, dia anaknya harus outdoor banget gitu. Outdoor ya, harus di bawah terang bintang. Nyelam banget gitu anaknya. Oh, nyelam banget ya. Nyelam banget gitu. Abis ini ya. Putri Duyung. Abis ini mama mau bawain makanan buat Niti. Menurut aku momen sekarang ketika semua orang itu tidak bebas keluar sama sekali, justru adalah momen yang bagus banget untuk memajukan pariwisata di negeri sendiri. Jadi iya, kalau memang bisa di Indonesia aja, kenapa kita harus kayak keluar-keluar gitu. Ini momen yang oke banget supaya orang tuh makin tahu banyak banget destinasi-destinasi di Indonesia. Nah, udah disambung nih. Kak Pru,
Terbaik. Tumben deh ngelihat kamu dengan latar belakang apartemen gini. Kayaknya biasanya ngatanya pantai, kalau nggak lagi diving, kalau nggak ada mahkota bunga gitu ya biasa. Karang-karang. Kan sebagai ratunya outdoor nih ya, atau ratunya diving kalau misalnya aku bilang. Ratu Laut. Ratu Laut agak beda ya kalau Pantai gitu. Selatan dong. Kalau Ratu Laut ya Nyi Roro Kidul berarti. Makanya serem ya. Tadi ngobrol juga sama Dimas sama Rani nih, gimana kan mereka juga tetap mencoba untuk traveling tapi bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah kalau menurut dirimu nih, menurut Kak Pru nih, gimana dampaknya ke let's say orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya dari pariwisata ya? Karena kan tadi Dimas sempat bilang alasannya dia mencoba traveling lagi adalah itu. Pastinya sih pukulan berat ya, kayak dari awal pandemi. Aku selalu ngasih analoginya kayak kalau dipukulin, ini industri pariwisata paling pertama dipukulin dan paling bonyok-bonyok dipukulinnya paling keras gitu. Jadi dengan kita lihat situasi ini sih memang semua one day ini harus berjalan lagi gitu. Gimana pun juga kan industri pariwisata ada banyak pelaku di dunia usaha pariwisata yang dia cash flow-nya tuh nggak kuat gitu loh untuk nahan tidak beroperasi selama sekian bulan lamanya gitu. Jadi kita lihat nggak cuma di Indonesia aja, di banyak negara sudah mulai dibuka perlahan, tapi memang traveling yang selama ini kita bayangkan, yang selama ini kita lakukan sebelum pandemi, tentunya berubah banget gitu ya. Ada perubahan besar yang kita sendiri harus menyesuaikan gitu sih. Sempat nggak sih ngobrol sama orang-orang lokal, kan kamu juga sempat udah berkali jalan ya, ketemu gitu sama memang mereka yang mungkin bersyukur sebenarnya karena sudah bisa ada wisatawan lagi. Sempat nggak ngobrol sama mereka, rasanya gimana mereka? Aku tuh pertama kali mulai jalan lagi itu kan ke Pulau Macan, itu di Kepulauan Seribu sebenarnya bulan Juli ya, setelah sudah PSBB pelonggaran. Terus aku diskus sama kakakku untuk kita mau coba nih jalan lagi, cari yang tempatnya banyak outdoornya gitu, yang berjarak segala macam. Akhirnya diputuskan pertama kali ke situ gitu. Dan pada saat akhirnya ke sana pun dari pihak intinya kayak pihak resortnya lah ya bilang memang selama berapa lama itu kan mereka sempat tutup sama sekali, benar-benar kalau pas PSBB yang ketat kan kita tahu sendiri kan tempat-tempat wisata ditutup, terus juga pada saat awal antar wilayah juga sempat ditutup gitu. Jadi memang untuk pelaku industri pariwisata sih terpukul banget ya. Aku sempat ngobrol juga sama teman-teman dive center, sempat ada yang udah kayak 3 bulan nggak ada tamu sama sekali, ada juga yang area taman nasionalnya masih ditutup. Jadi walaupun mungkin mereka masih siap untuk terima tamu, tapi misalnya tamu lokal pun selama areanya masih ditutup kan memang belum bisa gitu. Jadi dampaknya memang besar banget sih di industri pariwisata. Yang selama ini lakukan teman-teman sih aku lihat sangat berusaha untuk at least menjaga cash flow dulu supaya bisa survive sih. Jadi kayak keuntungan tuh dipikirinnya paling belakangan. Sekarang gimana caranya supaya bisnisnya tetap jalan ya gitu aja. Tapi Kak Pru dari berarti Juli ya pertama kali untuk keluar lagi berwisata selama pandemi ini. Udah kemana aja Kak? Maksudnya dari Juli sampai dengan sekarang berapa kota kira-kira Kak Pru udah datangi? Aku sebenarnya sih gara-gara pandemi malah jadi cari yang deket-deket ya. Jadi yang ke Pulau Seribu, itu ke Pulau Macan, terus nyobain ke Taman Safari. Udah lama banget ke Taman Safari. Awalnya Taman Safari karena mikir kan di dalam mobil aja gitu kan ya. Jadi kalaupun misalnya rame ya udah di dalam mobil aja gitu. Ternyata seru. Terus sempat ke Sentul juga, trekking outdoor gitu kan. Terus sempat ke Pulau Manuk juga, itu di Banten. Jadi tempat-tempat yang selama ini masih within reach pakai mobil ataupun juga pakai kapal yang kami pertimbangkan durasinya berapa lama, ventilasinya seperti apa, jaraknya gimana gitu sih. Jadi belum terbang ya? Jadi belum ke tempat yang harus naik pesawat ya? Belum. Sampai saat ini belum. Biasanya kan sampai ke luar negeri gitu kan. Biasanya paling enggak adalah perjalanan yang agak-agak panjang gitu. Karena nggak sih punya kebebasan untuk memilih tempat itu gitu, dan kalau misalnya pengen atau bisa, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Boleh dari Dimas dulu deh, sekali-sekali nih, man's first. Kalau untuk aku sebenarnya keluar negeri ya, keluar negeri tuh pengen banget, tapi untuk saat ini sebenarnya aku tar dulu deh, kayak kalau benar-benar udah stabil baru tuh aku mau. Karena apa? Karena menurut aku sekarang mending di Indonesia aja dulu. Kenapa? Karena lebih baik supaya Indonesia tuh bangkit, supaya
ekonomi kita terus berputar, mendingan kita juga bagi-bagi rezeki ke penduduk lokal, atau ketika kita berwisata kita bisa ngasih rezeki juga ke mereka. Jadi kalau aku untuk luar negeri tuh pengen banget, cuman aku mikir lebih baik di Indonesia aja dulu. Ini balik ke omongan kamu tadi ya, supaya kita masih bisa membantu mereka bangkit juga ya tengah pandemi ini. Gimana Iya, Ranto? Rani gimana? Kalau Rani sih sebenarnya memang lebih suka 80% mayoritas traveling aku lebih banyak di Indonesia aja. Dan sebenarnya dengan masa pandemi ini karena memang kita dibatasi pergerakannya, nggak bisa keluar negeri juga. Dan kalau ada kesempatan kayak aku harus berpikir 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat. Karena menurut aku momen sekarang ketika semua orang itu tidak bebas keluar sama sekali, justru adalah momen yang bagus banget untuk memajukan pariwisata di negeri sendiri. Jadi iya, kalau memang bisa di Indonesia aja, kenapa kita harus kayak keluar-keluar gitu. Ini momen yang oke banget supaya orang tuh makin tahu banyak banget destinasi-destinasi di Indonesia yang sebenarnya sangat worth it untuk dikunjungi juga. Gimana kira-kira Kak Pru? Kalau pengen sih pastinya pengen ya, udah lama banget kan nggak melakukan perjalanan jauh. Tapi perlu diingat kalau sekarang masih pandemi dan untuk bepergian jauh antar negara itu masih banyak banget yang ditutup. Ya. Kalaupun misalnya dibuka, selama ini kan negara-negara bikin travel bubble. Jadi kayak masih negara-negara tertentu yang membuka. Kalaupun kita misalnya mau masuk ke satu negara A, sebagian besar masih melakukan sistem karantina. Bahkan kayaknya Australia aja, kalaupun kita bisa masuk dengan syarat yang panjang, itu harus 14 hari di hotel loh, 14 hari di hotel dengan biaya sendiri, lalu kita juga harus swab test menunjukkan hasil kita negatif. Kayaknya sedikit impossible ya untuk kita jalan, untuk kita bayangkan kita mau traveling, tapi 14 hari di awal itu kita harus kita habiskan untuk karantina dulu gitu kan. Jadi memang dari segi biaya dan waktu sangat sulit untuk bepergian ke luar negeri. Kalau bukan urgent sih, aku rasa tahan dulu aja. One day pasti akan buka, jadi memang untuk sementara kita cari dulu yang aman di dalam negeri gitu. Tapi tetap ingat kalau sekarang masih pandemi, jangan denial gitu. Jadi jangan denial, sekarang masih pandemi, kita harus tetap aware. Tapi nggak boleh terlalu jangan terlalu parno juga. Jadi cari di tengah lah, balance di antara kita aware dan kita parno di tengah. Jadi kita bisa nikmatin tripnya juga gitu. Dan menurut aku Indonesia banyak banget area-area outdoor, destinasi yang sangat bisa berjarak, yang bisa kita nikmati. Tapi selalu ingat, kita jangan bawa virusnya dan kita jangan bawa virusnya balik, gitu aja sih. Berapa hari dong kalau gitu idealnya untuk liburan ya, kalau di dalam negeri, atau mungkin harus yang belum pernah harus mulai dengan berapa lama dulu nih gitu? Kalau berapa lama sih tergantung budget dan waktu yang teman-teman punya kali ya. Aku sih kalau bisa pengen 2 bulan kali ya gitu kan nih jalan. Tapi kan tergantung teman-teman, apalagi mungkin yang sekarang udah berapa lama tidak bisa mengambil cuti gitu misalnya, ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa ambil jangan pada saat misalnya liburan atau long weekend gitu, kita hindari dulu. Kalau bisa kita jalannya di saat weekdays, bisa kita ambil 5 hari di saat weekdays, pastinya akan jauh lebih sepi sih dan mengurangi risiko gitu. Jadi bisa dicoba itu. Kalau berapa lamanya ya tergantung teman masing-masing lah, pengennya berapa lama, budgetnya yang punya berapa banyak gitu kan, waktu yang tersedia berapa banyak juga. Kalau Dimas sama Rani gimana? Idealnya berapa nih gitu? Menurut kalian atau kalau seandainya liburan bareng ya, liburan bareng bukan masing-masing. Idealnya berapa lama nih? Rani sama Bang yang nggak sampai ngajak ribut gitu ya, Ran? Yang sampai kayak ini udah nggak cocok nih untuk kita sama-sama nih, harus balik nih. Itu berapa lama nih? Rani sama Dimas aja liburan kita kemarin seminggu ya Jim ya, keluar kota ke 3 kota. Setuju sama Kak Pru sih sebenarnya, itu terserah masing-masing karena tidak bergantung pada berapa lamanya, tapi mau 3 hari kayak mau seminggu, mau 14 hari, bahkan mau 2 bulan, persiapannya memang harus lebih banyak. Jadi kayak protokol kesehatan di mana-mana harus tetap diperhatiin. Jadi durasi itu tidak berpengaruh, tapi seberapa siapnya kita, seberapa aware-nya kita sama kesehatan diri kita sendiri, kesehatan orang lain juga, dan persiapan dari tempat wisatanya sendiri. Jadi sabar-sabar ya kalau nanti diajakin 2 bulan sama Rani. Nggak mau. Ya udah. Berantem lagi. Jangan berantem. Daripada berantem, mendingan itu yang menguji. Masih inget nggak ya ini kira-kira beberapa destinasi wisata dan keunikannya? Mat, kamu jangan nahan aja, kamu juga ikutan.
Mama juga harus ikutan nebak. Nitya punya Sebenarnya kita rapid berantem, tapi, question. Ini bukan rapid test ya, tapi rapid Rapid question. Oh, oke. Pertanyaan cepat. Tiga-tiganya harus cepet-cepetan jawab. Langsung aja, saya gitu ya. Pokoknya Nitya mau kasih pertanyaan ini mengenai destinasi wisata di Indonesia. Kan kalian yang udah sering jalan-jalan harusnya lebih tahu ya. Masih kira-kira masih hafal nggak ya dari clue-cluenya? Mat ikutan ya. Mat. Iya, saya Ikutan ikut. ya? Iya, Oke, iya, saya sip. ikut. Saya akan kalahkan mereka bertiga. Oh, wow. Yang pertama, siap ya semuanya ya. Nah, Iya. Pertanyaan pertama. Danau vulkanik terbesar di dunia ada di Indonesia. Danau apakah itu? Danau Toba. Wih, Kak Pru langsung dengan muka dengan straight face. Danau Toba langsung gitu. emang Danau Toba ya? Ya, Kak Pru bilang Danau Toba. Yang lain Jawaban gimana? yang benar. Punya Mau coba jawaban? jawab. Ini yang di Bandung apaan Iya, nih? Danau Toba. Kawah, Danau kawah Toba? Danau Toba, Rani bilang Danau Toba. itu yang di apa? Dimas, Tunggu. waktunya masih Yang di 10 detik Rinjani lagi. tuh nggak sih? Kayaknya aku pilih Toba deh. Pokoknya Rinjani masih gedean Toba. Oke, Saya Toba. saya Mamat bilang beda apa? sendiri, beda sendiri. Apa, Saya Mat? Danau Danau apa? Sentani Danau Sentani. di Jayapura. Oke. Jawabannya adalah Danau Toba. Betul. Ini yang terbesar ya? Iya, ini terbesar di dunia. Jadi kalau Nitya nggak salah nih ya, panjangnya 100 km, lebarnya 30 km, dan kedalamannya 505 meter. Oke, desa apa yang menjadi objek wisata menarik karena adanya pemakaman tradisional, di mana jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah, tapi hanya diletakkan saja di atas tanah. Toraja. Toraja, Hanya diletakkan di atas tanah. tanah. Toraja bukan? Kuncinya itu Tapi Toraja hanya apa? diletakkan di Desa apa atas kota nih? tanah. Desa apakah ini? Kintamani. Coba Kapru masih Cintama- Kapru masih mikir nih. Kapru, kamu mikir kan ya, bukan sambil googling kan? Yahukimo, Yahukimo, Yahukimo. Yahukimo. Oke, Nitya kasih petunjuk lain deh ya. Ini tidak membuat atau tidak membuat warga ini mencium bau karena Bali. ada satu pohon yang bisa yang Kintamani. pohon ini wangi. Iya, Bali itu. Kintamani. Kintamani. Kapru udah langsung ini Bali nih. Nama desanya Kak? Kintamani. Nama Desanya, desanya Nama nggak ingat. desanya. Iya lagi. Buleleng ya? Nama desa. Iya, desa. kan. Desa Trunyan Oke. bukan sih? Apa? Tadi Trunyan, bukan ya? apa Dim? Dim? Trunyan. Apa Dim? Trunyan? Trunyan. Trunyan ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nggak tahu. Betul, Desa Trunyan. Wow, luar biasa. Rani kayaknya kaget ya, ini pertama kali ya bisa menjawab pertanyaan Bang Dimas ya. Pertanyaan selanjutnya, danau unik di Indonesia yang bisa berubah-ubah warna airnya. Aduh. Danau apakah Di, itu? di uang kertas, di uang kertas. Apa Ran? Apa Ran? Danau? Kelimutu. Kelimutu, Kelimutu, oke. Kelimutu. Di Flores. Yang lain? Danau 3 warna ini. Danau 3 warna. Betul, betul, Itu betul. mah judul buku. Betul, 3 warna, betul. Mamat, cuma kamu yang belum jawab. Kelimutu. Kelimutu, betul. Jawabannya adalah Danau Kelimutu, 3 warna. Flores, benar tadi Dimas bilang Flores Iya, di ya. Flores. Pinter semuanya ya. Kita jawabnya bertiga. Iya. Pertanyaan terakhir. Aduh ini gampang banget. Hewan sejenis biawak besar yang dijadikan nama pulau juga. Komodo. Komodo. Komodo dong. Komodo. Ya, pertanyaan terakhir udah Jawabannya menantang ya. Komodo. Ya Kirain ini bukan pertanyaan masalah terakhir paling menantang. susah. Ini masalah meningkatkan awareness. Iya sih. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya, keren. Oke. Hadiahnya adalah habis ini kita tambah ngobrol lagi. Oke. Sekarang kita ini ditempa untuk lebih planning, lebih segala macam. One day pada saat kita sudah bisa benar-benar balik ke normal, semua akan terasa jauh lebih indah, beneran. Iya. Jadi ini benar-benar untuk kita berbenah begitu ya, membiasakan untuk tatanan, ya kebiasaan baru gitu. Ini malah makan mulu. Tapi gimana Ran, Kak Pru sama Dimas yang dirindukan atau misalnya yang justru malah bisa mengobati kerinduan, apa aja sih ketika di objek wisata di tengah pandemi ini? Aktivitas outdoor kah atau makanannya kah atau justru interaksinya dengan warga lokal? Siapa dulu? Kalau dari aku aktivitas outdoor sih, aku sangat suka aktivitas outdoor karena kan Jakarta udaranya
kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau lagi berwisata di alam tuh sudah pasti dapat udara yang segar, itu sih yang aku rindukan. Suara air, suara burung, itu yang aku. Kalau Dimas gimana? Suara Kalau aku Rani makanan. Oh enggak. Makanan. Makanan ya? Aku makanan, karena aku suka banget nyobain makanan di tiap daerah. Kayak kemarin pas aku dingin aku nyobain pertama kali namanya gonggong. Di mana? Itu tuh kayak seafood gitu. Aku cobain, aku ternyata nggak suka. Padahal itu makanan. Aku nggak suka, cuman dari semua teman-teman yang suka cuma Rani doang. Jadi kepo tapi ternyata nggak suka gitu ya Ran ya? Ternyata dia nggak suka. Tapi waktu Instastory sosok bilang gini-gini gitu, enak-enak. Padahal nggak suka, dia nggak suka. Oh berarti palsu banget ya? Palsu. Jangan percaya Instastory Dimas ya. Aku bilang nggak suka kok, karena tiap lidah beda-beda. Kapru gimana Kapru, yang paling dikangenin apanya? Nyelamnya kah? Atau interaksi sama warga lokalnya? Wah, yang dikangenin dari wisata Indonesia kayaknya semuanya deh ya. Karena kan kalau kita datang ke satu destinasi tuh yang akhirnya benar-benar dinikmati, ya misalnya kita ke tempat diving, kita pasti berinteraksi sama orang lokalnya gitu. Kita ketemu sama anak-anak lokal yang jago berenang banget gitu kan. Terus kita nikmatin makanannya juga. Jadi semuanya sih full. Tapi mungkin ya kalau misalnya dipilih yang paling, ya aku kangen banget sama visualnya sih, lautnya gitu, nyelam, nikmatin pemandangannya gitu, naik ke bukit, semuanya tuh ngangenin banget. Yang kayak merenung sambil lihat sunset gitu-gitu ya? Wih, Wih. boleh. Atau pas lagi hujan terus nangis bersama hujan gitu. Waduh, Itu kayaknya cuma Mamat deh ya kayaknya ya. kok tripnya mellow banget. Dia melo karena belum sempat pergi. Pengennya kemana sih Mat kalau kamu Mat? Aku pengen Pulau Seribu aja belum. Pengen yang Sekarang dekat-dekat. saatnya. Iya, Mamat. Paling pengen pulang sih karena pulang ke Papua itu udah sekalian berwisata, udah bisa ke gunungnya, bisa ke pantai-pantainya, bisa cobain makanan macam-macam. Iya, Jadi pulang kampung sama dengan udah liburan sebenarnya. sekali ya. Iya. Sebenarnya. Ya udah kalau gitu supaya Muhammad jadi makin yakin bisa menikmati tadi ya, pengen pulang, pengen sekalian jalan-jalan. Boleh dong Rani, Dimas sama Kak Pru, apa yang bisa dibagikan juga ke orang-orang yang kangen liburan. Jadi harus apa nih persiapannya, atau yang paling penting dipersiapkan apa saja? Dari Dimas lagi deh, boleh. Oke, buat teman-teman yang emang udah stres banget di rumah, emang pengen nyobain liburan, kunci utamanya tetap patuhi protokol kesehatan, karena dengan kalian patuh protokol kesehatan itu udah meminimalisir terjadinya penyebaran virus. Nah, apa aja contohnya cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, itu hal yang penting yang harus poin utamanya tuh itu gitu. Oke, karena ini kan Apalagi, mau long weekend ya, tapi Iya kan minggu depan ya? iya, tapi kan kekhawatirannya kan jangan sampai nanti ketika jalan-jalan, ketika Iya. long weekend ini malah nanti menimbulkan klaster baru. 5 Gimana? hari ke puncak semua, malah macet, malah ini ya. Iya, gimana Ran, supaya orang-orang juga tetap aware nih dengan protokol kesehatan. Riset menurut aku. Jadi kalau dulu kita bisa ya udah spontan aja langsung mau kemana. Sekarang harus pintar-pintar riset, pintar-pintar memilih hari, pintar-pintar memilih waktu ketika kita mau berwisata. Jadi udah nggak bisa lagi sespontan itu. Sama selalu ingat bener juga protokol kesehatannya, masker selalu bawa cadangan, hand sanitizer juga bawa cadangan, karena kan biasa kalau kita lagi berwisata happy, senang, tiba-tiba ketinggalan di mana. Jadi selalu bawa cadangan apapun itu, masker, baju, hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin. Sama kalau menurut aku sih itu yang paling utama, pemilihan waktu dan jenis wisatanya yang harus banget diperhatikan. Oke, berarti kalau ini lagi long weekend dengan pikiran orang rata-rata sama, Kak Pru, semuanya mau pergi karena long weekend, apakah ini waktu yang tepat untuk justru malah kita ikutan pergi, atau aduh kayaknya nanti. Kayaknya 5 hari ini untuk tidur enak. Atau apa solusinya supaya, karena cuma dapat cutinya ya nanti pas long weekend, tapi supaya nggak terjebak di kerumunan? Sebenarnya sih untuk sekarang hindari long weekend ya gitu. Jadi aku sih selalu sarankan weekdays, dan kalau datang ke tempat misalnya yang dalam kategori wisata massal, kalian datanglah pagi-pagi sekali gitu. Jadi tetap seperti kata Rani bilang juga, planning itu penting banget. Kalau dulu kita bisa mau ngapain ya, yuk kesini langsung, itu sekarang kita harus pikirin dulu panjang.
gimana ventilasi di sana, gimana jarak di sana, memungkinkan nggak untuk kita berjarak gitu. Sama terus aware kalau sekarang masih pandemi, jadi bukan berarti kita tidak boleh berkegiatan, tapi dalam kita berkegiatan selalu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Seperti misalnya yang sekarang dibilang sebagai protokol kesehatan gitu. Jadi pada saat kita jalan supaya jangan kepikiran kalau misalnya kita jalan nih udah wah nikmatin aja deh hajar gitu kan. Terus di sana penuh, pulang kita malah kepikiran kan malah jadi nggak enak gitu. Jadi di pertimbangannya memang harus lebih panjang. Tapi anggap aja ini kayak latihan lah ya. Sekarang kita ini ditempa untuk lebih planning, lebih segala macam. One day pada saat kita sudah bisa benar-benar balik ke normal, semua akan terasa jauh lebih indah beneran. Iya. Jadi ini benar-benar untuk kita berbenah begitu ya, membiasakan untuk tatanan ya kebiasaan baru gitu ya, kebiasaan baru yang baik. Oke deh. Ya kalau aku sama Mamat sih tinggal ditunggu diajak aja ya sama Kak Pru, sama Rani, sama Dimas. Yang penting gitu jangan ya. hari Jumat karena kan hari Jumat kita harus di sini. Benar, untuk bareng-bareng Ajaknya ngobrol yang ya. ini aja weekday tadi saya setuju tuh. Senin sampai ke Rabu ke Kamis gitu. Tapi Oke. saya berharap juga semoga pandemi ini cepat selesai ya. Ya. Iya saya takut gitu maksudnya traveler orang yang suka alam yang keren-keren kayak mereka bertiga tiba-tiba jadi anak modis, anak fashion, anak mall gitu kan. Berarti kan tetap berwisata, memperkenalkan wisata Indonesia. Semoga warga lokal yang paling penting untuk dapat manfaatnya karena pariwisata ketika dipukul yang paling kesulitan pertama adalah warga lokal di tempat-tempat wisata sebenarnya. Ya, itu betul, kita menjaga mereka juga menjaga kita, jadi semuanya bisa tetap senang tapi tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Kak Pru. Terima kasih Bang Dimas, terima kasih Rani udah sharing supaya kita bisa lebih tenang jalan-jalan. Jangan berantem Thank you. lagi ya Kak Rani sama Bang Dimas ya. Travel safe ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke. Ingat tadi katanya jaga protokol kesehatannya. Iya, pakai masker. Kalau udah selesai, senang-senangnya pakai masker. Thank you.